Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyam, NIM H0218021 dari Prodi Pendidikan Matematika B 2018 Universitas Sulawesi Barat. Nah, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian pada mata kuliah metode penelitian yang diampuh oleh Ibu Murtafia SPD MPD. Nah, pada judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh dukungan orang tua dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar dan dampaknya pada hasil belajar matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ada 3 bab. Yang pertama ada bab 1. Nah, di mana bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, pada bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, pada bab 2 terdiri dari kajian pustaka, yaitu deskripsi teori, dan yang terakhir itu ada penutup, kesimpulan, dan saran. Nah, baik. Latar belakang. Nah, perlu diketahui bahwa pusat pendidikan pertama adalah lingkungan keluarga atau orang tua. Nah, pendidikan merupakan proses yang mendidik dan menuntut anak-anak untuk mencapai tujuan tertentu dalam mewujudkan perubahan-perubahan positif dalam diri anak. Nah, di sini interaksi antara anak dan orang tua itu sangat berpengaruh dalam proses belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Nah, begitupun dengan fasilitas belajar atau sarana pembelajaran. Itu sangatlah berpengaruh untuk memperlancar dan mempermudah proses pembelajaran bagi siswa. Nah, fasilitas belajar ini pun adalah faktor yang sangat penting, baik fasilitas di rumah maupun fasilitas di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang muncul pada penelitian ini yaitu pertama, adanya fasilitas belajar dan perhatian orang tua yang memungkinkan dapat mendorong siswa lebih baik dalam mencapai prestasi belajar matematika. Nah, yang kedua itu adanya fasilitas belajar siswa yang lengkap dan memungkinkan dapat mendorong siswa lebih baik dalam mencapai prestasi belajar matematika. Dan yang terakhir itu perhatian orang tua. Itu adalah sebagai faktor yang sangat mendukung siswa dalam pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Nah, yang pertama, rumusan masalah yang pertama yang itu apakah ada pengaruh dari dukungan dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa. Nah, kedua, apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa? Nah, yang ketiga, apakah ada pengaruh dari dukungan orang tua dan perhatian orang tua serta fasilitas belajar terhadap prestasi belajar matematika dan apa dampak dari pengaruh tersebut. Nah, tujuan penelitian. Pada penelitian ini, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui
pengaruh, dukungan, dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari fasilitas belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh, dukungan, dan perhatian orang tua dan fasilitas belajar matematika siswa dan apa dampak tersebut. Nah, manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini ada 3, yaitu ada secara teoritis dan secara praktis. Ada 2. Nah, secara teoritis pada penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas yang meningkatkan prestasi belajar matematika dengan dukungan fasilitas belajar dan perhatian orang tua. Nah, pada cara praktis ada 2, ada secara praktis bagi guru dan ada secara praktis bagi orang tua. Nah, secara praktis bagi guru ini mungkin akan dapat menambah wawasan guru dalam upaya meningkatkan prestasi belajar. Berarti pada secara praktis bagi guru ini berdampak pada fasilitas belajar yang pada anak. Kedua, yaitu bagi orang tua. Nah, di sini bagi orang tua yaitu bahwa dengan suasana yang keluarga yang baik dan dilengkapi dengan perhatian yang baik dapat membantu meningkatkan prestasi belajar anak. Nah, permasalahan pada penelitian ini yaitu adalah rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran matematika yang berdampak pada prestasi siswa. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar matematika siswa karena dipengaruhi oleh dukungan dan perhatian yang orang tua serta fasilitas belajar yang sangat kurang. Nah, berdasarkan latar belakang yang tersebut maka saya tertarik melakukan penelitian yang berjudul pengaruh dukungan orang tua dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar dan dampaknya pada hasil belajar matematika. Nah, pada bab 2 ada kajian pustaka atau deskripsi teori. Nah, pertama ada pengertian dan dukungan orang tua. Nah, secara etimologi, dukungan dan perhatian orang tua dapat diartikan dengan suatu perbuatan memperhatikan atau minat terhadap suatu hal apapun, perbuatan yang mendidik, bertanggung jawab dalam mendidik dan membina anak. Nah, orang tua di sini lebih memperhatikan anaknya dalam belajar, baik ketika dalam proses belajar maupun ketika anak mendapatkan hasil belajarnya. Nah, yang kedua itu pengertian fasilitas belajar. Mungkin dapat kita ketahui fasilitas belajar atau sarana pembelajaran. Sarana atau dapat disebut juga dengan sarana pendidikan, yaitu terdiri dari perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Nah, pengertian motivasi. Motivasi adalah akar kata dari bahasa Latin mover yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Jadi motivasi di sini dapat diartikan adalah pendorong atau suatu usaha untuk meningkatkan motivasi seseorang atau mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia dapat bergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Nah, 3 itu ada pengertian matematika. Nah, mungkin kita dapat ketahui dari pengertian matematika dan banyak dari
menurut para tokoh. Nah, matematika itu merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Nah, menurut Roosevelt, matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang keteraturan dan struktur yang keterorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, atau ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Nah, sedangkan menurut Soedachi, matematika yaitu objek tujuan abstrak bertumpu pada kesepakatan dan pola pikir yang deduktif. Nah, ada kerangka berpikir. Nah, dukungan dan perhatian orang tua adalah faktor yang penting dalam mempengaruhi aktivitas belajar anak. Baik orang tua yang sering meluangkan waktunya untuk pendidikan anaknya akan dapat mengetahui apa kelebihan dan kelemahan dari prestasi belajar anak tersebut. Nah, dengan begitu, orang tua akan lebih memperhatikan anaknya dalam hal membimbing belajar, mengawasi belajar anak, dan memberikan fasilitas belajar sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian pada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel, yaitu pengaruh dukungan orang tua dan pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, sedangkan pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan kuantitatif yang menjadi populasinya adalah siswa. Jumlah anggota populasi itu sebanyak berapa jumlah siswa. Nah, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus. Jadi, sampel yang diambil adalah seluruh jumlah populasi, atau populasi itu kita ketahui tadi adalah siswa. Nah, baik, waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian, ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni yang meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan analisis data, dan penyusunan laporan. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Wonomulyo. Nah, untuk sampel dari populasi itu sebanyak 40 siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Wonomulyo. Nah, untuk variabel penelitian ada dua variabel. Nah, ada variabel independen atau variabel bebas, dan ada variabel dependen atau variabel terikat. Nah, dapat kita ketahui bahwa variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Nah, pada penelitian ini variabel independennya yaitu perhatian atau dukungan orang tua serta fasilitas belajar siswa. Nah, untuk variabel dependen atau variabel yang terikat ialah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Nah, variabel dependen pada penelitian ini adalah
motivasi dan prestasi belajar siswa. Nah, baik pada instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa angket. Nah, sebelum diberikan pada kelas sampel, perlu terlebih dahulu kita lakukan uji coba pada kelas tryout atau kelas selain kelas sampel. Nah, di sini instrumen dari angket dukungan dan perhatian orang tua terdiri dari 30 pertanyaan. Begitupun pada angket fasilitas belajar. Nah, pada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang pertama ada uji validitas. Validitas adalah derajat ketepatan suatu alat ukur tentang pokok isi atau arti sebenarnya yang diukur. Nah, uji validitas ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen atau dukungan orang tua dan variabel independen kedua, yaitu motivasi belajar, variabel terikat, dan variabel Y, yaitu prestasi belajar yang menggunakan SPSS 17,0. Nah, pada teknik analisis data ini ada tiga uji, yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Nah, ini semua kita menggunakan program SPSS 17,0. Nah, baik, kita lanjut lagi ya pada uji reliabilitas, yaitu derajat ketepatan dan ketelitian atau akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Ini menurut dalam Sevilla 1993. Nah, untuk mengetahui sejauh mana reliabilitas dari skala yang telah dibuat, maka kita menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Nah, yang ketiga, uji regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara variabel. Analisis regresi ini lebih akurat dengan analisis lainnya. Nah, pada analisis agresi ini memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dari dependen atau variabel terikat. Nah, bila variabel independen dirubah-rubah, ini menurut Sugiono 2019. Nah, hasil perhitungan diperoleh dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan program SPSS versi 17,0. Nah, yang akan diinterpretasikan apabila F hitung lebih besar dengan F tabel, maka tidak terdapat korelasi antara kedua variabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, baik, kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa fasilitas belajar di sekolah sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, begitupun dengan pengaruh atau dukungan dari orang tua. Nah, bahwa kita ketahui sendiri bahwa dukungan orang tua atau pendidikan paling pertama, pusat pendidikan pertama itu ada pada lingkungan keluarga atau orang tua. Nah, semakin orang tua lebih dekat dengan siswa atau anaknya, maka motivasi belajar siswa akan lebih baik untuk prestasi belajar anak. Begitupun dengan fasilitas belajar siswa. Nah, baik, saran saya pada penelitian ini, pertama, hendaknya orang tua selalu berusaha memperhatikan dan memenuhi fasilitas belajar anak baik di rumah agar mereka selalu memiliki semangat yang tinggi
dalam belajar untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, yang kedua, pihak sekolah, guru atau orang tua siswa hendaknya selalu berusaha memberikan dukungan dan perhatian kepada siswa agar siswa termotivasi untuk selalu melakukan proses belajar mengajar dengan baik sehingga dapat mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, demikian video presentasi dari proposal yang telah saya susun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.